Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tak bosan-bosannya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita suatu nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa pula selawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita di muka bumi ini hingga akhir kelak nanti. Semoga dengan selalu berselawat kepada beliau, kita dapat menjadi dengan selalu berselawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk umatnya dan diakui kelak di yaumul akhir. Karena salah satu tanda bahwasanya seorang mukmin yang cinta kepada nabinya, dia tak luput dan tak lupa berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh jamaah untuk tidak bosan setiap harinya selalu berselawat kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan ini kami akan memberikan suatu kultum yang bertemakan merenungkan perjalanan Ramadan dan mempersiapkan kemenangan sejati. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kita telah sampai di penghujung bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ramadan bukan sekedar rentang waktu yang biasa, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam dan menghadirkan kesempurnaan luar biasa untuk introspeksi diri. Ia adalah bulan transformasi, membersihkan jiwa dan meningkatkan kualitas iman. Marilah kita sejenak merenungkan makna sejati dari perjalanan selama sebulan penuh ini. Refleksi perjalanan Ramadan. Nah, filosofi berpuasa di sini bukan hanya lebih dari sekedar menahan lapar dan minum. Adapun dimensi spiritual puasa memiliki makna yang jauh lebih kompleks daripada sekedar menahan lapar dan haus. Ia adalah proses pembentukan suatu karakter, pengendalian diri, tetapi juga mengendalikan hawa nafsu, membersihkan pikiran dan mendekatkan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun aspek pembentukan karakter, puasa mengajarkan kita beberapa nilai yang fundamental. Yang pertama yaitu kesabaran. Di sini kita
dituntut untuk menjadi sabar, menahan diri dari keinginan dasar seperti makan, minum dan lain sebagainya. Dan yang kedua, aspek empati, yaitu merasakan penderitaan mereka yang lapar. Disinilah kita dituntut berpuasa dilatih, bagaimana kita merasakan lapar agar kita mampu merasakan kelaparan orang-orang yang dikategorikan tidak mampu. Terutama mungkin sama-sama kita ketahui saudara-saudara kita di Palestina, tepatnya di jalur Gaza. Dan yang ketiga, kontrol diri, mengendalikan hawa nafsu. Di bulan Ramadanlah tempatnya kita berusaha untuk mengontrol diri, mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang nafsu kita inginkan. Dan yang keempat, kedisiplinan, konsisten dalam ibadah. Dalam kedisiplinan ini, seorang hamba atau seorang mukmin menjalankan ibadah mulai dari awal Ramadan hingga di 30 Ramadan ini. Dia konsisten melaksanakan ibadah-ibadah, semua ibadah bahkan dilakukan. Dan yang kelima, keikhlasan. Ini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari adalah ujian kesabaran, pengendalian diri dan ketakwaan. Kita telah melewati malam-malam penuh keberkahan. Kita melakukan buka bersama, tarawih secara berjamaah, dan malam-malam yang kita sama-sama ketahui bahwa 10 malam terakhir adalah malam-malam turunnya malam Lailatul Qadar yang penuh keagungan. Adapun tujuan puasa mencapai ketakwaan atau makna kemenangan sejati. Nah, dari ayat yang kami sampaikan tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini dijelaskan bahwasanya puncak tertingginya adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan Ramadan bukan sekedar terletak pada kemampuan kita menahan lapar dan haus. Kemenangan sejati adalah transformasi spiritual yang kita alami. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka itu adalah orang-orang mendapatkan kemenangan. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3. Takwa bukanlah sekedar konsep abstrak, melainkan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari yang meliputi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya, bersikap ikhlas dan jujur, serta memiliki kepedulian sosial dan menjalin hubungan baik dengan sesama. Di sini kita diajarkan bahwasanya hubungan kita dengan Allah hablum minan nas, dan hubungan kita dengan hablum minallah, dan hubungan kita dengan manusia hablum minan nas. Kedua-duanya harus baik. Adapun selanjutnya, strategi mempertahankan cahaya dan mempersiapkan diri pasca Ramadan. Ramadan adalah sekolah rohani yang memberikan kita bekal untuk kehidupan sepanjang tahun. Janganlah sampai semangat dari spiritual Ramadan hanya tinggal kenangan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Nah, strategi yang pertama yang dapat kami sampaikan yaitu istiqomah dalam kebaikan. Pertahankan amal-amalan baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Jadikan mereka sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, bukan sekedar momentum sesaat. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu atau berkelanjutan meskipun ia sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di hadis ini dijelaskan bahwasanya
amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak hanya sampai dari awal Ramadan sampai 30 Ramadan, tetapi pasca Ramadan kita berhasil atau tidaknya dilihat dari kegiatan-kegiatan kita setelah bulan Ramadan. Apakah selama amalan-amalan yang kita lakukan selama awal bulan Ramadan sampai 30 masih berlanjut di bulan-bulan selanjutnya atau tidak? Itu tantangannya, wahai masyarul muslimin rahimakumullah. Adapun yang kedua, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan amalan-amalan spiritual seperti konsisten membaca Al-Qur'an. Ya, minimal kalau kita memberi saran kepada jamaah dan kami pribadi, one day, one juz. Semoga kami doakan para jamaah istiqomah melaksanakannya di bulan-bulan selanjutnya. Dan menjaga sholat tepat waktu. Yang ketiga, melakukan sholat-sholat sunnah, menghidupkan sholat-sholat sunnah. Dan yang terakhir itu berzikir dan berdoa. Yang ketiga, memelihara silaturahmi. Teruslah menjaga hubungan baik dengan keluarga, saudara dan masyarakat. Ramadan telah mengajarkan kita tentang pentingnya kepedulian dan kasih sayang. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dengan beradanya kita di malam 30 ini, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan seluruh jamaah untuk menjaga amalan-amalan yang telah dilakukan selama bulan Ramadan. Dan marilah kita nantinya sambut Idul Fitri dengan hati yang bersih, penuh pengampunan dan semangat untuk terus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Imran ayat 104. Semoga setelah bulan Ramadan ini kita tetap selalu menyebarkan kebaikan dan selalu saling menasihati dalam keburukan. Selalu saling menasihati dalam kebaikan dan saling menjaga dalam keburukan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.